Ya, yang kencang Mas. Dah, yuk. Pade mungkin bagaimana hari ini Pade? Langsung. Ceritakan. Alvin dulu. Oh iya. Oke, siap. Ya, hari ini saya mengantar dan melaporkan ke KPAI Mas Priyo kanan dikit Mas. Sip. dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi ada indikasi beberapa akun yang salah satunya itu ada akun Lita Official, Lita Gading. Di situ kita lihat di video yang beredar di masyarakat itu menampilkan foto anak di bawah umur, juga kemudian nama anak atas nama SA, ya, yang memprovokasi persoalan-persoalan stigma orang tuanya dipersoalkan dan sebagainya, ibu seolah-olah membenarkan tindakan netizen membuli anak itu, dan ini sangat melanggar, ya, bukan hak anak, ini melanggar hak anak dalam pelindungan hak anak mendapatkan privasi, hak anak untuk tidak diliput oleh media, dipublikasi, apalagi berdampak pada psikososialnya. Nah, ini diatur semuanya, ada ancaman pidananya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitupun ada ancaman pidananya di Undang-Undang ITE. Nah, rekan-rekan nanti bisa lihat di pasal 36. Ya, ancamannya nggak main-main, 5 tahun. Tapi sebelum kemudian mengarah ke sana, KPAI harus tahu dulu. Ya, harus tahu bahwa bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi ini untuk anak bangsa, anak Indonesia. Ya, ini ada Bu Ketua KPAI juga. Ini bukan hanya persoalan anak Ahmad Dhani, tapi anak Indonesia. Masyarakat harus tahu, harus diedukasi, tidak boleh hak-hak privasinya itu kemudian dilanggar. Ya. Tidak boleh dieksploitasi, baik itu untuk isi identitasnya, baik itu melakukan kekerasan, itu kan ada fisik, ada psikis. Ya, ini masuk pada kategori psikis. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Nggak boleh ini ke depan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ini perlu ada efek jerah, apalagi yang berbicara orang-orang yang punya tingkat pendidikan tinggi. Ya. Nah, ini hanya salah satu saja. Banyak itu netizen yang melakukan hal itu. Nah, ke depan selain KPAI 2 hari dari sekarang saya akan melakukan proses pelaporan pidana ke kepolisian. Jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan bully terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih gila semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu saja mungkin pembuka dari saya atas apa yang tadi dilaporkan kepada, alhamdulillah kita diterima dengan baik, ya, langsung melalui proses pengaduan secara formil, ada petugas bagian pengaduan. Setelah itu bersilaturahim dan menyampaikan penegasan kepada Bu Ketua KPA. Gitu. Jadi alhamdulillah telah diterima baik, dan tentu kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif. Mas Dhani, udah cukup ya. Pade, Kondisi Safia sendiri gimana Pak De? Nanti setelahnya Pak Dhani. Ya, hari ini kami menerima Handphone. Keras Bu. Oke. Hari ini KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Banda yang diduga mengalami cyberbully karena ada satu konten, ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbully luar biasa pada anak-anak, ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial, ya,
kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya seksual itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia, identitasnya dilindungi ya. Anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita akan terus ya menindaklanjuti, dan tentu saja himbauan kami sekali lagi atas situasi dan kondisi hari ini, mari sama-sama kita perkuat komitmen untuk melindungi anak-anak dan tidak melakukan cyberbullying pada siapapun. Bu, nanti apakah nanti dari pihak KPI akan sendiri mungkin sudah konseling atau mungkin ya pengaduannya kan memang dilihat dari situasi kondisi anak ya, tentu harus ada penjangkauan, visitasi dan lain sebagainya. Tapi kan peran-peran itu nanti akan kita pelajari langsung oleh yang bersangkutan secara ya tentu saja kan orang-orang keahlian ya, dan yang psikolog yang memiliki kompetensi untuk bisa mengukur sejauh mana dampak-dampak tersebut. Kemas Gading sendiri Bagaimana? Kan kami sedang mempelajari, baru menerima. Ya polisi ya. aja yang manggil, Mas. Berarti mau pidana bisa langsung? Loh, iya dong. Kan langsung belum. Kondisi Esa sendiri gimana Pak De? Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih, Dan sama-sama, ini teman-teman. laporannya sudah kita lihat bersama ya dari KPAI. Kita akan minta juga rekomendasi pasal-pasal Ke depan. Ingin bang, ingin. ya. Ini laporan KPAI, dan nanti pun biasanya ketika laporan di kepolisian akan dimintai juga rekomendasi. Dan kita sudah sampaikan bukti terkait foto, link, video, ya. Karena apa? Bukan hanya aturan regulasi di Indonesia, secara nilai universal itu kita wajib melindungi anak-anak kita di bawah umur ini. Termasuk tidak boleh stigmatisasi. Pelabelan. Menstigmakan ya perilaku orang tua terhadap anaknya. Misalnya bapaknya narkoba. Nah, misalkan bapaknya kena kasus narkoba, terus dibully anaknya, nggak boleh. Jadi tidak ada korelasi dan kaitannya sama sekali. Dan ini menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal, bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Nggak boleh di stigmatisasi, itu nggak boleh seorang anak. Nah itu, jadi kita akan jaga, akan siap ini somasi terbuka, siapapun, bukan tadi hanya satu nama yang disebut, yang diduga melakukan itu. Karena apa? Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan, dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Tinggal tunggu saja, ya. Tinggal tunggu saja. Nggak boleh sekali lagi orang pansos mengorbankan, mengeksploitasi anak di bawah umur. Orang mau pansos, mau tampil, bikin konten dengan kemudian melakukan tindak pidana, melanggar norma, ya. Melanggar norma, melakukan tindak pidana dengan mengeksploitasi anak, ya, anak di bawah umur. Berdampaknya luar biasa, apalagi kita punya cita-cita Indonesia ini Indonesia emas. Artinya secara mental anak ini harus dipersiapkan, nggak boleh ini terganggu psikososial. Kondisi Esa sendiri gimana Pak De? Dampaknya ini seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh.
tapi tetap banyak yang melakukan. Ini kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Pade, Kondisi psikisnya. Pade membuka ruang mediasi nggak Pade, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf atau seperti apa? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya. Itu nasibnya dia lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi ya Pak? Ini untuk pembelajaran buat masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Pade kalau kondisi ini mungkin bagaimana? Ya, Atau curhat Yang atau membekas gimana gitu, Pak? Entah dibully di sekolahnya atau seperti apa? kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya. Teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi sempat mergokin Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Iya, reaksi dari Ya ada lah, reaksinya ada. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah Mungkin bagaimana? Kalau murung pasti ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya, pada artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara Ya baru ini aja. Setelah ada kemarin itu apa ya? Hajatan lah dari jurnal. Tapi tanggapan Temulan sendiri seperti apa Pak? Jadi melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anak yang sendiri. Ya sama. Pade menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana. Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tadi. Iya dong, kita capture. Kita akan bereskan. Ada perubahan nggak Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong laporin atau Iya dong. gitu. Iya. Pak De sendiri untuk bisa tampil juga. Ya, pastinya begini. Jadi perlu ditegaskan lagi, saya sama tim hukum, kuasa hukum saya kesini, ini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Ya. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri untuk ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri gitu. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah apa mendatangkan psikiater atau apa segala macam? Nggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian gitu, bahwa ya kalau ada seperti ini itu wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile gitu. Jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar lah. Atau akhirnya dari itu tadi nggak sih Pade yang sampai akhirnya bikin Pade ya udah lapor nih gitu. Ada ngomongan Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini, ya saya jadi apa? Akhirnya ini nggak bisa didiemin nih kayaknya gitu. Ade, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu? Komunikasi Nggak ada. minta maaf juga nggak ada Pade? Ada, kita langsung lapor Rusa ya. Iya. Kita bisa lapor di Polda.
Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngeliat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed. Akhirnya kayak gitu nggak untuk Enggak, kita kasih pengertian aja. Kita kasih pengertian bahwa yang memang ini adalah pelanggaran hukum. Gitu. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Support kakak. reaksi sendiri. kakaknya. Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu melaporkan Al, tapi nggak punya orang tua. ya ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bundanya, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakak-kakaknya ya. Kakak-kakaknya seberapa kesal sih mungkin boleh kata. Kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu adalah fans beratnya dari Maya Estianty? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau cek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Berarti memang karena akun itu aja nggak ada karena komentar-komentar banyak mungkin di tadi juga mungkin kan banyak juga gitu. Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi ya kan, apalagi saya kan bullyproof ya kan. Pade ini kan tadi kan Pade bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al, terus postingan Pade yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pade? Ya itu sebelumnya kan. Oh sebelumnya itu Iya. Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pada alasannya kenapa sih menghapus video dan terus upload lagi gitu? Nah ini dijelaskan, mulus nanti jelaskan. Tadi wawancara mulus aja ya. Ini penyebabnya, enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit, ternyata kehapus. Ini pokoknya tanya sama dia ya. Jadi tersangkanya ini. Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pade, tapi CV-nya sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada pembulian dari dia? Ada berubah? Ya ada, cuman signifikan. untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Tapi saya ini ya mengimbau rekan-rekan media, info tadi bagus nih, supaya kemudian kalaupun ada pemberitaan lebih pada inisial aja, anak desa. Ya. Ini etikanya begitu. Misalnya Supaya nggak terlalu terganggu anak. Iya. Dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al-Eldul. Iya. Konflik ayah bunda jangan tanya, bagaimana? Itu kan nggak benar. Masa urusan ayah bundanya anaknya ditanyain, gitu kan? Itu kan kesannya mau mengadu domba, gitu loh. Terutama inilah yang gosip-gosip. Kang, Wulan sendiri sampai sempat menangis nggak dengan kejadian? Nggak sampai segitunya. Tapi juga turut Jadi kayak gimana itu? Hah? Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Ya. Dan kasus ini apakah masih boleh main medsos apa lagi? Ya, sampai boleh gimana Pade? Dibatasi ya? Dibatasi medsos nggak Pade? Masih boleh ngeliat medsos apa? Sama Safia? Iya. Oh, boleh. Boleh main medsos kan itu kan hak. Yang nggak boleh kan mempercayai atau mengambil hati hujatan-hujatan dari netizen yang notabene pendidikannya tuh rendah. Gitu. Kalau pendidikannya tinggi kan udah tahu kan. Berarti daripada sendiri ya memperbolehkan. Boleh. Tapi dikasih pengertian aja. Dikasih gitu, pengertian bahwa kita ini memang keluarga yang keren,
Jadi kalau ada yang membuli ya Michael high profile, dia mau membuli ya memang harus bisa diterima. Tapi ada batasannya, ada batasannya. Pembulian itu tidak boleh melebihi daripada melanggar norma undang-undang. Tadi soal video selain teknis mungkin apa sih yang Tanya sama dia. Pak De, tapi itu akhirnya jadi perbincangan netizen segala macam yang kubu Fs Maya, kubu Bensi, Pak De sendiri bahkan seolah mereka jadi yang berperang gitu loh di netizen. Nggak apa-apa, selama nggak melanggar hukum kan nggak apa-apa perang itu. Selama nggak melanggar hukum ya. Gitu. Misalnya orang membuli saya, kan nggak melanggar hukum. Tapi ada yang bilang Tapi kalau membuli Safia melanggar hukum. Tapi ada yang bilang katanya Bunda Maya justru mamer mobil baru, rumah baru, renovasi segala macam aja, justru yang berisik lah, jangan berisik segala macam. membalasnya dengan cara yang Iya, dengan cara elegan gitu loh. Kok elegan? Enggak kalau dari pihak mereka gitu. Di penilaian netizen yang menilai. Nah, Tadi bagaimana dengan penilaian netizen seperti itu? Ya nggak tahu saya. Kalau saya kan anak dilanggar hukumnya dilanggar ya kita harus belain, ya kan. Fokus ke anak SA aja dulu. Laporan polisi mau kapan? Besok, lusa. Berarti Jumat ya? berapa di Polda? Habis Jumatan. Polda. Polda Metro. Oke.